Anak Allah adalah Allah. Anak monyet adalah monyet. Anak ayam adalah ayam. Betul nggak? Jika Tuhan turun menjadi manusia, siapa menjaga langit dan dunia? Jika Tuhan lapar dan juga dahaga, apakah Tuhan bergantung pada makanan manusia? Jika Tuhan tidur dan harus berdoa, siapa yang menerima doanya? Jika Tuhan wafat di atas dunia, siapa yang mengatur hidup sesudahnya? Maria anak manusia. Anak manusia ini namanya siapa? Yesus Kristus. Yesus ini Allah apa manusia? Menurut dia Tuhan katanya. Teruslah. Ya kan tadi ini Bingung. luar Bingung biasa dia. loh. Monyet melahirkan monyet. Bingung, Bu. Saya Anak lucu, Allah bukan- adalah Allah. Hah? Saya bukannya bingung, saya itu kan diputar Apa? balik, terus putar-putar pertanyaannya. Enggak Kan masuk udah di saya- akal, Bang. Enggak masuk Kenapa di masuk di akal. Coba. Enggak ada anak. Aduh, ya ampun. Anak presiden itu enggak ada begitu, Bang. Ya ampun. Makanya Bu, kalau Bapak Ibu bicara gelar jabatan, ya nggak mungkin lah anak bupati Bu. Tapi kalau bicara hakikat, esensi dasarnya, naturnya itu sama. Anak Allah ya Allah, anak monyet ya monyet, anak manusia ya saya Itu kan justru Bapak. ini hakikat justru Bu. saya bukan gelar, justru bukan saya ikuti jabatan. loh. Anak Allah adalah Allah. Anak monyet adalah monyet. Anak ayam adalah ayam. Betul nggak, Bang? Ya. Anak Allah ini apa? Anak Maria ya manusia, bingung gitu Bang. Iya, anak Maria saya catat dulu ya. Saya catat dulu. Anaknya Tulis, Maria tulis. adalah manusia. Adalah manusia. Siapa sih namanya anak Maria ini? Nah, Yesus Kristus. Yesus Ya, kenapa Kristus. jadi manusia? Yesus Kristus. Satu Bunda. Ah, Bang Dago Yesus. dulu. Ya, nggak apa-apa, Iya, saya sama catat. aja. Sama nggak apa-apa. Kita ngobrol santai. Yesus Kristus nama anaknya Maria. Apakah anaknya Maria ini bernama Yesus Kristus adalah Allah? Secara hakikat iya. Secara hakikat iya adalah Allah. Berarti Bunda Maria ini adalah Bunda Allah. karena melahirkan Allah. Ya kan? Melahirkan Tuhan, berarti dia Tuhan. Tuhan Maria, anaknya. dia bingung sendiri. Kenapa saya bingung? Saya ketawa aja Bunda. Tunggu dulu. Ini lucu banget. Saya bisa sakit perut nih. Saya barusan makan loh. Padahal aneh. Maria, kalau anaknya Tuhan, berarti Maria Tuhan, anaknya Tuhan Yesus. Begitu kan berarti kan? Bener nggak? Hah? benar. Nah, benar. mungkin kalau Maria itu manusia melahirkan Tuhan, berarti saya kok disuruh diam nih. Aduh, kamu sentimen banget sih sama saya. Ya Saya kan lanjut jarang-jarang aja naik Bunda. kesini. Lah lanjut Iya, aja. gimana sih? Dengerin aja. Saya cuma mau ngambil keputusan. Bukan ngambil keputusan, maksudnya itu menyimpulkan Kesimpulan. omongan. Kan Iya. anak kesimpulan. Anak monyet kan monyet tadi katanya. Anaknya Bunda Mila kan anaknya manusia. Nah, sekarang anaknya Bunda Maria manusia kan itu kan anaknya manusia. Anaknya Bunda Maria jadi manusia kan? Nah, sekarang bagaimana kalau memang Yesus ini nama anak Bunda Maria siapa? Yesus. Nah, kalau Yesus ini Tuhan, berarti Bunda Maria itu Tuhan. Ih. Gimana tuh? Aduh, Tuh, ketawa Bang Dalbo, sendiri. jelaskanlah Bang Dalbo secara yang bagus Bang Dalbo sama Bunda kita ini Bang Dalbo.
Bukan kok saya yang jelasin. Itu pertanyaannya tadi, Bang Dalbo itu kan bukan Bang, begitu pernyataannya. Bang, Bunda siapa sih ini namanya? Tidak, Bunda Namanya. Mele ini mengambil kesimpulannya. Bunda Mela mengambil kesimpulan. Iya. Malah dia ngomong Bunda Maria istrinya Allah. Enggak, jangan ke sana dulu. Bunda Jangan Queen kesana. tadi mau Ya. mempernyatakan apa yang bahasa Bang Dalbo. Ternyata dia No, terpleset. bahasa kamu. Apa tadi? Lo bahasanya si Bang Dalbo abang bilang Poten apa ini. tadi? Kasih tahu. Kan kamu bilang tadi anaknya monyet ya monyet, anaknya Iya. manusia ya manusia. Sekarang saya tanya, Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Ngapain ditanya itu Bunda? Ya manusia lah dia, Bunda. Oke, nah kalau dia manusia berarti dia melahirkan manusia dong. Gimana manusia melahirkan Tuhan? Makanya saya bilang Bunda itu taunya Kristus tuh sampai di mana gitu loh. Nah, Taunya Yesus oke. itu sebatas mana Kalau udah levelnya, nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. level Tunggu 1, level dulu. 2, level Tunggu dulu. 3. Oke, nggak apa-apa. Saya ikutin aja nggak apa-apa. Kalau begitu, kita mendingan berdasarkan di Bible aja. Saya kan minta versi tadi satu. Ada nggak di situ Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Ada nggak? Jangan cuma dengar gara-gara apa namanya bukan pastor ya kalian, apa namanya? Apa namanya kalau di gereja itu? Pendeta. Pendeta. Jangan gara-gara pendeta ini kadang-kadang ada yang curang karena dia kepengen dapat duit, dia nggak mau menyatakan hal yang sebenarnya. Makanya banyak Kristen yang naik ke apologet ini, ada yang baru ini loh saya lihat Kristen yang tenang, ada yang marah-marah. Nggak mungkin, bohong katanya gitu. Mana ada begana begini. Karena apa? Seumur hidup di gereja tidak pernah mendengar hal-hal lain kecuali pokoknya percaya Yesus Tuhan, Yesus kita apa gitu doang. Terus dipegang-peganglah kepala itu. Habisnya keluarlah nih uang 1 juta, 10 juta, begitu. Tapi kalau dia benar-benar jujur membicarakan isi seluruh dari kejadian sampai wahyu diceritakan sama kalian, wah saya pikir kalian udah bertanya banyak. Contohnya si Ban Wawan, Abang. Mbak Sampai Wawan, sekarang Bunda. bingung. Bunda, Ban Wawan ini kan orangnya Ya. baik. Nanti kamu dapat 100 loh. Iya. Dapat 100 kamu. Iya. Karena kamu baik. Iya. Nanti dapat 100 dari Bunda Mila. Iya, saya kasih Tenang aja. Kan, Saya kasih pasti. Oh, salah. Bang Dalbo nih. Oke Bunda, saya jawab Bunda ya. Kalau Iya, Bunda iya. Mila ini, kalau Bunda. ini Kristen yang baik, santun, Ya, Bunda. baik, Tunggulah, Bunda. pasti dikasih. Iya, ntar saya kasih. Sebentar saya parkir dulu mobilnya. Oke Bunda, oke. Ya lanjut sambil ngomong nggak apa-apa. Lanjut. Saya bisa Oke, dengar. kan Bunda. Tapi Kalau bicara pengakuan atau mengakui, bahwasanya manusia nggak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bahkan yang mengakui itu kan, yang mempernyatakan itu adalah malaikat sendiri. Makanya saya bilang di dalam Lukas 1 yang 31 yang dikatakan Bang Dalmo, kita masukkan di ayat 32-nya. Ayat 32-nya Apa ya 32-nya? Nah, makanya saya baca tadi Bunda, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, itu tadi. Berarti yang menyatakan itu Ya, kan terus? bukan manusia, malaikat gitu loh. Tapi tetap aja anak Allah, bukannya Allah. Gimana sih? Coba saya pengen masukin di otak saya ini bahwa bahwa Yesus itu Tuhan. Coba kasih saya data-data yang konkret. Kalau anak Allah dari tadi juga kita tahu. Bundaku, dengar ya Bunda. Makanya kalau kita mau menafsirkan, menerjemahkan anak Allah itu pakai Enggak, jangan menafsirkan, enggak boleh menafsirkan. Pokoknya apa yang ada di Bible aja, enggak boleh saya nanti dibilang menghujat. Maka itu kalau berdasarkan pernyataan si bapak tadi, si abang tadi menyatakan manusia itu manusia itu anaknya juga manusia, berarti nggak nyambung itu konsep berapa tadi ayat berapa tadi yang 32-nya itu nggak bisa dibilang karena Maria itu bukannya anak Tuhan, tapi Maria itu Yesus itu bukannya anaknya Tuhan, tapi Yesus itu anaknya manusia. Makanya tidak bisa dibilang Tuhan, nggak bisa dibilang Allah. Karena dia bukan anak Allah, itu cuma pernyataan aja. Saking mulianya Yesus ini, seolah-olah dia anak Allah.
Sama, karena apa? Dia messenger, Messiah. Dia itu utusan. Utusan itu letaknya lebih dari kita, di atas sini. Ngerti nggak? Pasti orang yang maksum kalau orang Islam bilang. Terlepas dari perbuatan-perbuatan yang hina, mulia, jujur. Itu ada syarat-syaratnya sebagai nabi itu. Nah, itulah dia di beberapa data di Bible bahwa Yesus itu adalah messenger of Allah. Seperti itu. Nggak ada pernyataan dia menyatakan diri bahwa dia Tuhan. Saya bisa tunjukin banyak loh. Makanya saya bilang kalau belajar Bible itu keseluruhan. Jangan cuma dengerin dari pendeta. Jadi tidak ada satupun ayat di Bible itu menyatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Paulus tuh ngaku rasul padahal dia tuh kriminal. Gimana sih? Oke Bunda, aku yang jawab ya Bunda. Ya jawablah. Nah, jadi kan kalau Bunda bilang bahwasanya manusia yang menyatakan itu, saya bilang tidak. Itu malaikat yang menyatakan di Lukas 1 ayat 32. Dan arti anak Allah itu bukan kita pakai cara berpikir kita. Kita pakai dulu cara berpikir orang Yahudi dulu. Kenapa dia mau dilempari? Kenapa dia mau dibunuh? Karena dia menyetarakan diri dengan Allah. Karena dia sebut dirinya adalah secara eksplisit bahwasanya dia anak Allah. Kok kau bilang kau anak Allah, berarti kau menyetarakan diri dengan Allah. Makanya saya buat analoginya. Kalau bicara anak monyet pastinya monyet juga. Kalau bicara anak manusia pastinya manusia juga. Begitu juga dengan anak Allah, pastinya Allah itu sendiri juga. Karena itu bicara hakikat. Bukan bicara gelar atau jabatan. Nggak mungkin anak bupati jadi bupati. Nggak mungkin anak gubernur. Itu bicara jabatan. Tapi kalau bicara hakikat, bahwasanya anak Allah, ya Allah itu sendiri juga. Itu Bunda pengertiannya. Hakikat di Bible itu menyatakan bahwa memang Yesus ini orang mulia, orang yang diutus sama Bapa. Kan ada di situ di Bible. Nomor berapa Bang Dalbu? Sebentar saya buka ini dulu. Saya pasti bisa jelaskan bahwa dia itu messenger of Allah, bahwa dia itu utusan. Itu banyak di Bible itu yang menyatakan seperti itu. Kenapa Anda menolak gitu loh? Aneh kan? Kenapa Anda menolak dia sebagai utusan? Kenapa? Saya jawab Bunda. Udah. Ya. Oke, kalau bicara tentang dia utusan, dia imam, dia nabi, dia guru, dia tabib, dia rasul, saya sama Bang Dalbu tadi sama persepsi kami. Yesus itu banyak gelarnya. Saya bukan menafikan, saya bukan tidak mau mengatakan Yesus itu utusan. Dia utusan. Jadi kalau kita menafsirkan Alkitab, jangan sepenggal-penggal. Kenapa dia tunggu dulu. Kenapa dia sebagai utusan tuh banyak di Bible, sementara dia yang kalian katakan sebagai Tuhan itu nggak ada di Bible? Bagaimana Anda tiba-tiba mengambil asumsi bahwa dia itu Tuhan? Nah itu dari mana itu? Saya tidak bisa jawab. Oke, saya jawab Bunda. Saya jawab. Ya. Oke, suara Bunda nggak nampak, nggak dengar kecil. Halo. Tunggu. Ya. Nah, Sekarang kedengeran. oke Bunda, dengar baik-baik ya Bunda. Saya Lagi tidak. ngasih makan kucing saya. Ngomong Oke, aja. boleh Bunda, silakan. Saya gini Bunda. Bicara tentang bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, bahwasanya Yesus adalah juru selamat, pastinya iya. Kenapa iya? Karena bukan kita yang mengkonfirmasikan, bukan kita yang mengatakan itu. Bahwasanya murid-muridnya, malaikat sendiri mengatakan begitu. Secara eksplisit di Alkitab. Gimana? Tunjukin. Tapi tadi Bunda, bahwa malaikat juga menyatakan nggak ada ngomongin bahwa Yesus ini Tuhan, anak Tuhan katanya. Bunda, Lukas 1 ayat 32 tadi kan udah dikatakan dia akan menjadi besar, dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, Iya, Rasul juga maha tinggi.
lebih Tapi tinggi nggak- dari status kita-kita ini, makanya diangkat jadi rasul, jadi mesaya, jadi utusan. Memang dia harus maha tinggi, dia harus tinggi di atas rata-rata manusia karena dia itu terlepas daripada perbuatan-perbuatan jahat. Dia harus jujur, ini namanya juga pilihan Tuhan. Itu nih sebentar sambil sambil ngomong sebentar, tunggu dulu sebentar. Biar saya jadi maksudnya kita di sini ini bukannya mau gimana-gimana. Kita di sini Iya ini Kak. cuma mau meluruskan bahwa memang tidak ada anunya. Bang Dalbo. Iya, iya. Saya kasih 100 deh ya. Saya kasih 100 ya. Ya, kasih 100 dia. Wah, kita kasih tepukan. Gitu baik Bunda. Iya. Nah, itu kalau orang-orang baik, Bang. Beda akidah kita, salah. tetap kami hormati. Makasih ya Bunda. Jadikan perbedaan itu sebagai persahabatan, jangan dijadikan sebagai hujatan. Betul Bang, betul. Iya. Masalah perbedaan itu kan hanya masalah iman. Nah, apapun itu kan saya menggunakan data-data, dalil-dalil. Wah, Udah terima Bang Dalbo. udah, makasih. Kaget saya. Seharusnya kasih dia 200. Tapi gembala tidur ya. Tambah dia 100 lah. Bunda tinggal di mana Bunda telinganya Bunda? Oh Di Bunda. Amerika. Udah lama Bunda. Di Amerika. Udah 20 tahun, 22 tahun. Ya, Ikut tambah, apa, tambah, Bunda? tambah 100, tambah 100. Aja deh. Ah, Maksa lagi nih Bang Dalbo bener-bener. Bang Eh, Dalbo. bukan Bang Dalbo, sorry ini nih. Bang Dalbo, abang tinggal di mana Bang? Saya di Sulawesi, Makassar. Saya di Sumatera Utara, Medan. Oh, Kepalanya jangan bergerak. bos dikasih biar lagi dapet topi, topinya. guys. Makasih Bunda. Ya, sama-sama. Nah, jadi apa namanya nih saya bukakan ya. Bang Dalbo tuh memang kalau dia udah di luar kepala, kalau saya masih ngebaca gitu loh. Iya sama, Menyatakan saya Yesus pun itu- jago nih Bang Dalbo nih masalah ayat. Yesus itu memang utusan Bang. Mau diapain diobrak-abrik di dunia tetap aja Yesus itu utusan. Nggak ada Yesus itu Tuhan. Mana ya Bang Dalbo catatannya? Tunggu sebentar, nah di sini. Biar saya tunjukin nih. Parah nih. Sebenarnya mau belajar, kalau lagi belajar, nah Yesus mengajak untuk menyembah Allah tuh. Yesus mengajak, kalau dia Tuhan, ngapain dia nyuruh nyembah Allah? Nyembah aja diri dia sendiri. Nih Lukas 4 nomor 8 tuh. Perjanjian baru. Coba saya bacakan ya. Iya Bunda. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuh. Itu satu. Catat nggak? Lukas 4:8. Udah catat. Udah Bunda. Nah, Markus 12:29. Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah dengarlah Kasih, ya. hai orang-orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Mana dia nunjuk orang-orang Israel seperti yang Bapak tadi bilang. Sembahlah aku adalah Allah. Nggak ada. Itu tuh perbuatan bukannya orang Yahudi aja yang nginiin, yang nyalip Yesus. Kerjasama politik itu, kerjasama sama Romawi ya, Bang Dalbo. Iya Romawi. Supaya dia jangan Romawi. jangan di apa? Iya, supaya negaranya Romawi. jangan dihantam, jadi dia dikorbankan. Rabi-rabi Yahudi atau ahli Taurat. Di itu. Yohanes 11:47 dan seterusnya. Tuh. Jadi harus tahu, mereka Bang, Gus Dur. membunuh Yesus itu dengan alasan mereka takut bangsanya diambil oleh Romawi dan bait sucinya dihancurkan. Itu Yohanes 11 ya. 45, 47 dan seterusnya.
Itu dalil-dalilnya. Tuh, catat Bang. Nah ini satu lagi nih yang lebih benar-benar meyakinkan bahwa dia itu adalah utusan. Yohanes 5:37 tuh, catat tuh. Saya bacakan ya. Nanti Iya. cocokkan. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak akan pernah kamu lihat. Kalau dia ini Tuhan, dia pasti bilang, oke lah Bapak yang mengutus aku. Lihatlah aku. Rupa bapakmu ini ya sama aku. Atau apalah yang menyatakan bahwa diri dia itu Tuhan. Kalau ini jelas-jelas enggak. Bapak yang mengutus aku, berarti dia utusan. Dialah yang bersaksi tentang aku. Bahwa dia katanya firman tadi kan. Itu. Nah, kamu tidak mendengar suaranya. Memang manusia ini enggak akan pernah bisa mendengar suara Allah. Di Islam pun tidak akan pernah. Makanya Al-Quran itu diutus Allah kepada malaikat. Segitunya aja malaikat datang, Nabi Muhammad SAW itu panas dingin ya Bang Dalbo ya. Betul. Nah, saking besarnya nih orang, malaikat, apalagi ngelihat dunia. Ada tuh di Bible kalau sampai kita nih ngelihat dunia itu bisa jadi bagaimana gitu. Saya nggak hafal. Rupanya pun tidak akan pernah kamu lihat. Itu jelas Yohanes. Nih saya bacakan lagi ya, sedikit lagi ya, biar nanti Bang Dalbo yang masuk. Nah, ini di Keluaran 33:20 itu. Firman-Nya, engkau tidak akan, nah ini yang saya bilang tadi, saya ketemu nih sekarang, Keluaran 33 nomor 20. Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab aku ada, sebab tidak ada orang yang memandang Yang aku dapat dengan melihat wajahku akan hidup. Iya, sangkin ininya, sangkin sinarnya itu sudah nggak bisa lagi kita bayangkan. Nah, terus baca lagi nih sifat ini saya yang bacain ini sifat-sifat Tuhan. Ini dapatnya dari Bang Dalbo juga nih. Ulangan 6:4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Tuhan yang esa. Itu jadi banyak Bang. Kalau si Abang mau catetin nih, saya catetin aja, jangan dibaca satu-satu. Ini capek baca satu-satu kebanyakan. Itu semua menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Jadi dibilang itu satu hakikat, maksudnya begini. Nabi Muhammad SAW bisa kita bilang satu hakikat sama Allah juga ya Bang Dalbo ya. Karena dia messenger Allah, bisa. Apa? Kenapa Bunda? Bisa nggak Rasulullah itu juga dibilang satu hakikat sama Allah? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nah jadi Nggak bisa. begini. Tapi Yesus kan orang Kristen kan bilang kalau Yesus itu satu hakikat. Kalau menurut pandangan saya nih, saya nggak tahu di Biblenya karena saya nggak hafal ya. Kalau menurut pandangan saya, satu hakikat itu artinya apa? Yesus itu sebagai utusan, dia yang menyampaikan firman kepada manusia-manusia ini, itu yang dinamakan. Jadi satu jalan, satu jalur. Tuhan bilang A, Yesus langsung menyampaikan A sama kalian. Tuhan bilang B, Yesus langsung menyampaikan B. Nah itu yang namanya satu hakikat. Satu jalan, satu arah, satu semuanya. Karena dia memang utusan. Nah yang menyimpang nih siapa? Si Paulus ini yang menyimpang. Kenapa saya bilang menyimpang? Apa yang katakan Paulus itu berlawanan sama apa yang dikatakan Yesus. Nggak percaya nih pasti itu. Mukanya udah mau ketawa-ketawa. Nggak percaya dia Bang Dalbo. Nggak percaya. Bikin dia percaya. Saya ada Bang Dalbo. Jadi Ini. benar kata Bunda Mila di dalam Dulu, Bang Yohanes Dalbo, 10:30. Aku Mau jawab. itu head ya. Silakan. Oke Bunda, makasih semuanya yang dikasih ayat-ayat tadi. Jadi kenapa Bunda mempertanyakan bahwasanya Nabi Muhammad bisa disetarakan dengan Allah? Karena Oten pun Bukan disetarakan, enak aja disetarakan. Nggak ada Nabi Muhammad disetarakan. Nabi Muhammad manusia. yang Bunda bilang tadi sama Bang Dalbo, lantas Bang Dalbo Nggak bisa. Itu mau saya kan konfirmasi. bertanya, jangan bilang saya menyetarakan. Saya bertanya. Nggak, Makanya dia kalau bertanya. nggak tahu,
bertanya. Iya, Bunda. Nggak bisa, jangan, nggak ada. Saya nggak pernah Bunda, bilang dengar dulu saya, bahwa Nabi Bunda. Muhammad setara sama Allah. Saya Iya. bertanya sama Bang Dalbo. Nggak boleh, Hakikat. nggak boleh dilanjutkan itu. Satu bohong itu. hakikat. Ah, Ya, dengar bukan dulu, Bunda. setara, Kita nggak satu bisa. hakikat. Iya, saya nggak mau framing. Saya yang jujur-jujur tulus menyampaikannya. Saya nggak framing ini ya. Dengar, Bunda. Iya, tapi Waktu bilangnya Bunda begitu tadi. Dengar, Bunda. Waktu Bunda Tanya. bertanya sama Bang Dalbo, bisakah Nabi Muhammad disetarakan dengan Allah? Datang Bang Dalbo bilang tidak bisa. Kenapa? Bukan, Oten? bukan Bukan setara, diserahkan Bang. sama Bang, Allah. Abang. Siapa bilang? Bukan. Ah, Hakikat, ngaco ini. hakikat. Ah, Hakikat. oke. Hmm. Bunda mengatakan hakikat dengan Allah dan lantas. Kan saya mengatakan, saya bertanya sama Iya. Bang Bertanya Dalbo, dia. bisakah Nabi Muhammad itu satu hakikat sama Allah? Ternyata nggak bisa. Soalnya apa? Kalau jawab bisa, nanti persepsi manusia ini lain-lain. Seperti Kristen Betul. nanti satu hakikat, katanya nanti setara. Padahal satu hakikat itu satu jalan. Itu maksudnya. Makanya kita orang Islam tidak memakai kata hakikat. Benar nggak, Udah, Bang Dalbo? Bunda. Oke, Bunda. Saya mau menjelaskan dulu, Bunda, tentang iman Kristen ini ya. Biar Bunda juga sedikit Tapi mengetahui. jangan pakai iman. Saya nggak mau pakai iman. Saya maunya apple to apple aja. Pakai saya ngeluarin data, Anda bantah kalau nggak benar. Iya, Anda ngasih betul. data gitu. Jangan pakai iman. Kalau pakai iman tuh sudah nggak nyambung. Kadang-kadang iman itu nggak pakai rasio, nggak pakai akal. Itulah Bunda. Imani saja. Mau ngomong apa tuh kalau imani saja? Nggak bisa begitu. Iya, Bunda, itulah kelemahan saya, Bunda. Saya ini satu HP, rusak HP saya satu lagi, makanya nggak bisa saya cepat membuka. Makanya saya suruh catet, Bang. Begini Bang caranya. Bukannya saya mau ngajarin atau apa. Saya tahu si Abang mungkin lebih pinter dari saya. Tapi kalau lagi diskusi, ini kan kita diskusi nih ceritanya kan. Kita diskusi. Iya. Nah, Bang Dalbo ini kan ilmunya banyak. Saya kan cuma baca aja nih berdasarkan yang saya tahu. Dicatat aja, dicatat. Oh, Yesus itu ternyata di bab sekian dinyatakan bahwa dia memang utusan. Dan dia menyatakan dirinya bahwa dia diutus sama Allah. Sama Bani Israel juga. Tadi yang beberapa ini catat. Kalau ada saya lagi ini, catat lagi. Nah, nanti kita bahas soal Paulus. Nah, ambil garis penggaris tuh. Satu lembar itu dibagi dua. Sebelah kiri Yesus, sebelah kanan Paulus. Nanti di situ ketemu. Omongan saya itu bahwa Yesus ini, semua yang dikatakan Paulus ini, bertentangan sama yang dikatakan Yesus, Bang. Oke, gini Banyak Bunda, biar saya jelaskan dulu sedikit. Bahwasanya tadi Bunda bicara kenapa sih Nabi Muhammad tidak bisa sehakikat dengan tidak bisa kata Dalbo. Kenapa Oten satu hakikat dengan Yesus Kristus di satu hakikat dengan Allah? Ya artinya di sini gini Bunda, saya jawab. Kenapa dia satu hakikat? Karena Yesus Kristus berasal dari atas. Bang Dalbo, ada nggak tuh pernyataan Yesus dia dari atas segala macam itu? Ada sih, karena semua ruh itu berasal dari Tuhan. Anda. Nah, kalau dimaknakan dia adalah Tuhan, maka murid-muridnya juga berasal dari atas. Yohanes 17:14. Murid-murid juga bukan berasal dari dunia. Artinya, berasal juga dari atas. Nah, kalau muridnya juga bukan berasal dari dunia, lalu Yesusnya didudukan sebagai Tuhan, 12 murid ini Tuhan juga dong. Nah, kan? Coba dibuka Yohanes 17:14. Yesus berasal dari atas, tetapi keluar dari bawah, betul nggak? Betul. Ya Allah, Bang. Mudah-mudahan keluar dari sini tetap dipelajarin ya, Bang, Bibelnya. Ya, Bunda saya udah mempelajari kok Bunda.
Bible ini ya Bunda. Iya, tapi begini, kalau mempelajari cuma baca aja, kadang-kadang nggak nangkep nih otak. Tapi kalau, aduh Miko jangan berisik dong. Ini kucing saya nggak mau dengerin lagi. Tapi kalau si abang mempelajari seperti yang saya bilang tadi, perbandingan, konsep perbandingan. Ini Yesus, ini Paulus. Nah, sebenarnya kalian ini ikut siapa? Nah, itu baru belajar. Sebenarnya pikir, sebenarnya orang Kristen ini ngikut siapa? Siapa yang menciptakan agama Kristen ini? Apa benar dari Yesus? Atau jauh setelah Yesus meninggal baru ada Kristen? Itu pikir apa namanya ini? Baru bisa dapat jawaban. Tapi kalau cuma baca-baca doang, nggak bakal dapat. Jadi naik di sini nih bukannya kita mau menggurui atau apa, dicatat aja, catat ini nanti kalau ada waktu kita bisa terusin ke soal Paulus. Kalau nggak ada waktu, nanti lain waktu kita bahas soal Paulus, tapi tetap harus ada pertanyaan di otaknya. Kira-kira Yesus ini mengenal Kristen nggak? Nah itu pertanyaan satu. Catat. Yesus ini mengenal Kristen apa enggak? Kalau Kristen mengenal Yesus kan kalau bilang namanya juga Kristen berarti pengikut Kristus. Saya udah tahu itu. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, kira-kira Yesus ini mengenal Kristen enggak? Nah itu harusnya jadi pertanyaan. Bisa nggak bisa tidur nih dapat pertanyaan dari saya. Bisa sih Bunda, kalau masalah tidur tuh nyenyak kok Bunda. Kalau bicara Kalau tentang memang orang beriman harusnya bertanya itu. ya, gini Bunda, kalau bicara Paulus dengan Yesus, ajaran Yesus dengan ajaran Paulus, kalau kita konfirmasikan itu dari ajaran Yesus kerajaan Paulus itu kok paralel kok sih Bunda. Tidak ada yang berseberangan. Nggak ada. Salah besar ini. Salah besar. Bang Dalbo, kita lanjutkin ke Paulus ya Bang Dalbo. Boleh. Nanti Bunda, untuk sesi berikutnya aja Paulusnya. Tunggu. Roma, ini buku-buku Paulus nih kita bikin. Baik Paulus Dia meminta Bunda, dia meminta nanti sesi kedua katanya bahas Paulus. Dia mau fokus sama Yesus. Satu aja. Boleh. Paulus. Roma 10:9 Bang Dalbo, tolong bukakan Roma 10:9. Ini bukunya Paulus ini. Kita jangan menghujat loh Bang Dalbo, nggak boleh menghujat. Kita itu harus respect sesama, itu kan ajaran Rasulullah. Udah dapat Bang Dalbo? Ini dia. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu. Jadi yang mengangkat Yesus ini sebagai Tuhan itu Paulus, bukan Yesus sendiri. Itu Bang kesimpulannya. Belum kita bahas yang lain nih nanti. Yang Efesus, yang Roma. Jadi 5:12, saya minta dengan Bang Dalbo sangat, kalau memang mau kita membahas satu perikop, ya abang tulis dulu captionnya di atas apa yang mau dibahas, biar kita tidak lari kemana-mana. Itu maksud saya. Kedua, ya mudah-mudahan soal ketuhanan aja Bang, soal ketuhanan. Masa rarat kemana gitu, melebar kemana, ke kiri ke kanan, Nggak apa yang mau kita bahas? Nah, itu satu. Yang kedua, ya mudah-mudahan. Tapi dari tadi kita bahasnya kan benar. Kita bahas di situ aja, kita nggak kemana-mana. Ya, artinya kan ini udah sesi kedua Bunda. Artinya kan Paulus, bicara Paulus, yang kalau nanti kita bicara Paulus, ya memang itulah ada sesinya. hubungan Bang. Jadi gini Bang, sorry saya cut dulu ya. Kalau memang kita nih ngebahas soal ketuhanan, Paulus itu pasti terlibat. Karena biang keroknya itu Paulus. Iya, karena biang keroknya Paulus Bang. No, serius saya bilang. Orang Yesus jadi saya banyak ketawa soal hukum Taurat. Kan Yesus tidak membatalkan. Paulus membatalkan hukum Taurat. Bagaimana Bang Dalbo, itu nomor berapa? Yang Yesus bilang bahwa dia tidak membatalkan sebiji. Matius 5:17. Matius 5:17, 18, 19, 20. Efesus 2:15. Paulus membatalkan Taurat. Sama kayak Bunda juga.
udah saya tanya itu Bunda, kenapa sih Paulus mengatakan dibatalkan, Yesus mengatakan digenapi, seolah-olah menjadi kontras, ya kan gitu. Ternyata hukum Taurat itu, di antara hukum Taurat itu ada 3 bagian, moral, sipil, dan seremonial. Yang mana dibatalkan, yang mana digenapi. Itu Emang rupanya. ada itu dibahas, ada Bang Dalbo dibahas pisah begitu. Seremonial itu kan ada hukum-hukum sipil, tetapi perlu kita ada pahami. sipil. Kita pahami 613 misfot. Itu titiknya aja, komanya aja nggak boleh dibatalkan, tidak boleh dihilangkan kata Yesus. Koma titiknya nggak boleh. Mau hukum sipilnya, mau seremonialnya, hukum moral nggak boleh. Itu kalimatnya jangankan kalimat, titik komanya tidak boleh dihilangkan. Itu kata Yesus ya, bukan kataku ya. Nah, sedangkan Paulus itu membatalkan keseluruhan. Bang Dalbo ini saya salut. Saya salut sangat dengan Bang Dalbo. Gini Bang, kenapa? Saya Kan Islam, Bang. Dalbo. Bukan, tunggu dulu Bang Dalbo. Bukan soal Bang Ya, Dalbo. artinya Islam. Bang Dalbo, saya. Tunggu dulu. paham, Tunggu dulu. ayat Sebentar, tunggu dulu. Alkitab. Ini nggak bisa diem. Tunggu dulu. Saya mau jelasin kenapa kita ini sampai berusaha payah ini buka komal kayak Bang Dalbo itu kan buka komal, Papi Gembala buka komal menjelaskan karena kita tuh sayang sama saudara-saudara kita Kristen supaya nanti kalau kita mati sama-sama masuk surga. Jangan ada yang tersesat. Itu. Jadi perbaikin dulu. Kok nggak bisa dibuka lagi nih ininya dia? Bang Dalbo buka mute. Bisa. Kami itu Bang. Silakan Bang Wawan yang terkasih. Ya beliau ini orang baik, santun Kita dia. sayang. Saya apresiasi sama Bang Dalbo. Sama Bunda apresiasi, artinya memang mau pingin memahami, artinya kayak Bang Dalbo tahu ayat-ayat Alkitab, bisa membuat suatu apa namanya argumentasi yang bagus. Aku apresiasi sama Bang Dalbo. Jadi kalau bicara tentang keimanan kita, kaidah kita, artinya memang kita berseberangan. Pandangan saya, iman saya seperti ini, bahwasanya saya mengatakan kita satu sama suara. Yesus adalah utusan, Yesus imam, Yesus rasul, Yesus nabi. Tapi lebih dari itu saya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Mungkin kalau lagi Bang diskusi gini, Bang, jangan bawa iman. Kan saya udah bilang tadi harus buka, otaknya harus buka. Jadi enak gitu bisa ngobrol. Kalau bawa iman mah udah kelar, imani saja selesai gitu loh. Nggak bisa begitu. Artinya walaupun beriman pastinya kita pakai juga logika Bunda. Mungkin Bunda kayak tadi. Iya, artinya banyak sih doktor, pendeta, doktor, profesor, S2. Mungkin mereka lebih mendalami cara pandangnya. Bukan kayak saya orang awam, saya nggak mengerti, orang pun pasti juga Nah ini boleh saya bilang, boleh. Jadi justru yang orang-orang seperti abang ini justru yang lebih susah menangkap penjelasan-penjelasan di dalam Bible itu. Tapi kalau dia sudah masuk sekolah sampai di Roma sana, di mana Vatikan ya Bang Dalbo, sekolah kayak STT gitu, yang kayak Ustadz Ababan dan lain-lain. Enggak di sini kalau STT itu di sini Bun. Di sini. Yang di atas itu lagi, yang dikirim di Katolik itu kalau Katolik itu di sana. Di Vatikan. Kalau Kristen ya boleh juga di Yerusalem. Nah, di Yerusalem. Nah, itu semakin tinggi ilmu mereka karena mereka itu harus belajar Islam. Harus belajar Islam kalau sudah sampai levelnya ke sana. Sudah doktor ini bukan doktor S3, sudah S3, PhD gitu harus belajar Islam. Nah, disitulah mereka nanti mulai satu sama lain bertanya, loh ini kok begini ya, loh ini begini. Makanya banyak pendeta-pendeta yang memang levelnya itu tinggi, yang sudah tidak memperdulikan soal keduniawian, dapat hidayah, itulah mereka masuk Islam. Biasanya orang-orang pintar, lihat aja tuh, pendeta Makugenta, pendeta sekarang dipanggil Ustadz Nababan,
belum lagi yang Kainama, sudah meninggal Ustadz yang ada tuh. Kainama yang dari di Kainama, sana Bunda. Kainama tuh yang masih sekarang tuh. Kainama tuh dari sana, bahasa Hebrew-nya jago, bahasa Yunani-nya. Itu karena apa? Mereka belajar dan mereka diharuskan belajar Islam untuk perbandingan nanti waktu menjelaskan di gereja atau jadi misionaris ke daerah-daerah. Mereka harus tahu Islam. Iya, Nah, itu oke si Bunda, abang saya harus potong. pelajarin tuh. Nah, Kalau bicara tentang ya ada orang Kristen yang sudah tinggi teologianya masuk Islam, ya sebaliknya pun begitu juga. Banyak juga sih orang Islam yang masuk Kristen dari kaidahnya yang ini. ada, Banyak. nggak ada, nggak ada, nggak ada. Yang pintar-pintar siapa? Kasih tunjuk saya. Tidak, kalau ada pun gini. Kalau ada pun Kristen, Islam masuk Kristen, itu bukan karena Kristen itu ajaran benar, tetapi semata-mata hanya perkara duniawi, dan kedua semata-mata hanya kesenangan dunia, bukan hanya kebenaran. Nah, makanya itu orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang menggunakan akalnya. Karena Islam itu memang dikedepankan akal. Afala takilun, afala tafakkarun. Kita diajarkan untuk menggunakan akal supaya kita paham siapakah Tuhan dan bagaimana utusan itu menyampaikan risalah kepada manusia. Loh. Jadi makanya Islam itu tidak ada komal-komal Islam berantem dengan yang lain perkara ketuhanan, tidak ada. Karena konsep ketuhanan di dalam Islam itu sudah finish. Tidak ada lagi pembahasannya. Pertama, Allah itu ehad. Kedua, semua makhluk bergantung kepadanya. Ketiga, tidak diperanakan. Keempat, tidak beranak. Kelima, Bang Dalbo, tidak ada yang setara dengannya. Itu dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ada 4 ayat. Jadi itu sudah kompleks itu. Tidak ada lagi yang diragukan. Dan pengajaran-pengajaran ini sama yang diajarkan dengan para nabi terdahulu. Salah satunya Yesus Christ. Ketika orang Saduki bertanya kepada Yesus, hukum mana yang utama? Dengarlah hai orang Israel, Tuhanmu dan Tuhanku itu satu. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, di mana Yesus ini mengambil pengajaran ini? Dari ajaran-ajarannya Musa di dalam Taurat. Di dalam Ulangan 6 nomor 4. Sema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Nah, artinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Ehad. Ehad itu artinya tunggal satu, bukan jamak. Ya, silakan. Lanjut aja, saya mau makan es krim dulu. Sorry ya, Wan Pila. Biasa kita kalau ini. Siap. Bunda, mantap Bunda. Nah, gimana lagi? Ya, saya setuju bahwasannya dari kumandangnya bahwasannya. Saya follow dulu ya. Saya follow dulu. Iya Bunda. Siap. Follow balik Bang. Itu adalah bahwasannya di Ulangan 6 ayat 4 sema Israel itu saya sangat setuju di situ bahwasanya tidak ada lagi Allah yang lain. Nah, Bahwasanya dia itu udah yang bener punya otaknya. otoritas. Kenapa jadi Yesus dituhankan? Kalau memang udah begitu. Itu udah bener itu. Bunda tunggu dulu Bunda. Tunggu dulu melulu. Bunda semangat aja nih, sumbangan 45-nya aja yang ada ini. Mantap. Jadi kan kalau Habis kita upacara bicara soalnya. tentang kita balik lagi kita merujuk ke dalam penciptaan. Dalam penciptaan itu Tuhan itu bukan seperti menciptakan matahari, bulan, bintang, hewan, langit, bumi, laut, tidak. Pada saat dia menciptakan manusia, dia di situ ada perundingan ilahi. Apa perundingan ilahi? Suatu Allah mengatakan, marilah kita. Di situ bicara kita. Marilah kita ciptakan manusia menurut
rupa dan gambar kita, imago Dei kalau bahasa apanya. Berarti kan di situ ada perundingan ilahi. Nah, berarti Allah itu dikatakan esa, tapi di dalam keesaan itu ada kejamakannya. Itu loh. Itu yang penting juga, kita perlu memahami Alkitab ini. Itu, Wah, itu mah ngomong sendiri, nggak ada dasarnya itu. Bang, jangan ngomong kan sendiri di sini kita tidak menafsirkan, Bang. Jangan kita mengatakan esa itu adalah jamak. Enggak, bukan. Kalau eka itu baru jamak. Kalau eka, kalau ehad itu tunggal satu. Makanya di Indonesia itu kita katakan ya, bineka tunggal Share. ika. Bineka tunggal eka, ya kan? Bukan bineka tunggal esa. Nah, maka di dalam Undang-Undang Dasar pertama itu, Undang-Undang Dasar 1, ketuhanan yang Maha Esa. Itu Maha Esa. Nah, kalau Tuhan ini jamak, ada 2 atau 3. Nanti kita mau berdoa. Hamba-hambanya di bumi ini meminta hujan. Dan ada hamba yang lain meminta jangan hujan karena dia mau melakukan hajatan. Nah, Tuhan ini bisa pusing. Nah, Tuhan yang satu lebih baik kita turunkan aja batu-batu ya. Kita turunkan aja batu-batu. Oke, Bang Dalbo, saya dulu menjawab ya. Kalau saya kita salah pakai bicara, ginian, nggak kedengeran dari tadi dengar, Bang. ngomong. Kalau saya bicara tentang kitab Perjanjian Lama, itu bahwasanya yang di situ tulisan aslinya adalah bahasa Ibrani, ya kan? Kalau bicara bahasa Ibrani, tertulis di situ memang ahad. Tapi kalau kita mengartikan ahad, di situ ada sifat kejamakan. Nah, di dalam kesatuan, di dalam kesatuannya Allah itu, di dalam itu sifat kejamakannya ada. Nah, kalau kita mau bicara akar Ibrani, Kalau gini Bang, kalau berbicara sifat itu bukan hanya 1, 2, 3, banyak sifat-sifat Tuhan. Makanya ketika Allah di dalam perjanjian baru mengatakan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Sorry. Artinya manusia diberikan mata, Tuhan juga melihat. Bukan berarti mata Tuhan ini seperti mata kita. Manusia diberikan telinga untuk mendengarkan. Artinya Tuhan juga maha mendengar. Bukan berarti Tuhan ini bertelinga seperti manusia. Manusia bisa berbicara, ya, diberikan mulut. Bukan berarti Tuhan ini punya mulut seperti manusia, tetapi dia berkata-kata juga, dia berucap. Tuh. ya, kalau Jadi yang mengenai itu, sifat itu, Bang, saya mengerti. memang banyak, Kalau bukan di dalam Perjanjian Lama pun ya ada benar sifat itu jamak anak, banyak. mulut, Kalau di Islam itu itu bahasa sifat-sifat Tuhan metamorfosis itu ada nama, Pak. 99 dan sifat-sifat mustahilnya ada 20. Itu betul. Kalau bicara sifat, Gini loh, Bang. Saya itu, Bang. bukan bicara Tetapi kalau berbicara esensinya kalau bicara sifat atau tidak. hakikatnya ya Kemudian satu dipotong lah. dulu, Bang. Ya silakan. Kalau silakan. bicara sifat, saya sedikit potong, bukan bicara sifat. Di dalam ahad itu, ahad tadi kesatuan itu, tunggal, itu ada kejamakannya di dalam itu, Bang. Kalau kita bicara akar Ibrani. Ya sifat, saya nggak membantah itu, Bang. Kalau kita mengatakan ada sifat kejamaah, kan di situ nggak masalah. Tidak. Saya ralat, Bang. Sifat itu saya ralat. Mau diralat. Oh iya, silakan. Sifat saya ralat dulu. Artinya di situ kejamakannya bukan bicara sifat. Nah, itu yang penting kita mengetahuinya. Jadi sebenarnya kalau bicara pembuatan penciptaan manusia itu ya ada imago Dei-nya, itu perundingan ilahi. Berarti ada kejamakannya Allah itu sendiri gitu loh. Bukan tunggal semata dia. Makanya pada saat ditanya, Berarti menurut Abang, gini dulu, Bang.
Lalu jelaskan lagi. Berarti yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya ada dua Tuhan yang menciptakan. Bukan politeisme bang, bukan seperti orang Hindu. Kristen itu bukan politeisme, ada 3 Tuhan 3 Allah. Lu enggak. Tetap dia satu Tuhan, satu Allah. Jadi kan di situ sendiri yang bilang, bukan saya loh bang. Abang sendiri yang bilang. Ada jamak di dalamnya. Artinya jamak ini lebih daripada satu. Ya kan? Bukan aku loh yang mengatakan. Makanya saya selalu menyampaikan bang. Abang, teman-teman Kristen, ajarin dong sama saya. Apa sih syaratnya supaya saya ini kagak polos. Itu loh. Saya ini kan orangnya polos bang. Apa yang saya dengarkan, itu yang aku sampaikan. Apa yang saya lihat, itulah yang aku katakan. Saya ini orangnya polos bang. Gimana sih caranya bang, kagak polos-polos lagi, supaya bisa menjaga rahasia bang? Kita juga nggak boleh Gini, nama-namain Bang, kalau- ya, nggak boleh menghujat. Benar bang ya. Kalau abang bicara tentang Tritunggal, itu bukan bicara tentang politeisme. Itu sama dengan 3 Allah, 3 Tuhan. Enggak. Seolah-olah lebih dari 1 Tuhan, tidak. Kristen tidak. Kita uji. Hal-hal Kita uji di sini bang. Pengujiannya dengan cara apa? Gini, Bapak itu Allah bukan bang? Allah, Yesus Allah juga. Allah, Roh Kudus Allah juga. Allah, Ada berapa Allah? 1 Allah. Tadi abang loh sudah kena virus dari virus kepolosan saya. Kok tiba-tiba gimana sih? Apa sih resepnya bang? Supaya saya juga seperti abang nggak polos gitu loh. Kira-kira resepnya apa sih? Saya yang polos bang. Kalau abang bukan polos, ini ya bahasa tadi itu bang. Bedakan polos. Kalau abang ini ampoleng, bukan polos. Anja. Ada Jun. Assalamualaikum Jun. Ada Jun. Bang, bisa nggak abang kasih aku waktu 5 menit menjelaskannya? Jangan dipotong. Oh, jangan 5 hari bang. Ya silakan bang. 5 hari. 5 menit aja. Jangan 5 hari, 5 menit aja bang. Jadi begini, dikatakan di dalam Alkitab yang dinyatakan, itulah yang diterangkan. Tapi kalau tidak dinyatakan di dalam Alkitab, jangan coba-coba kita tafsirkan. Makanya dibilang di dalam Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang dinyatakan baiklah untuk manusia. Hal-hal yang sembunyi itu milik Tuhan. Artinya konsep Allah Tritunggal di situ dikatakan apa yang dinyatakan di Alkitab beritakanlah. Tapi kalau nggak ada hal yang dinyatakan, jangan nyatakan. Itu milik Tuhan. Jadi kenapa ada jamak? Kenapa dia dikatakan berbentuk jamak dia? Ya apa yang jamaknya? Tapi dikatakan satu sisi dia tunggal. Apanya yang tunggal? Kan begitu bang. Jadi kalau dibilang tunggal, oh ini bicara hakikatnya. Kalau bicara tentang kejamakannya, itu bicara kepribadiannya. Nah itu dia di situ. Jadi konsep yang dinyatakan di dalam Alkitab, terangkanlah. Kalau nggak ada, jangan diterangkan. Jadi kalau menurut tafsiran orang, banyak orang Kristen itu seperti politeisme, 3 Allah. Nggak ada diterangkan di Alkitab 3 Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, soal ini jadi 3. Enggak, tidak di situ. Kita nanti menabrak ayat-ayat yang lain. Bahwasanya dibilang Allah itu Esa. Nah, begitu. Jadi dirumuskanlah, didoktrinlah, didogmakanlah bahwasanya itu adalah Tritunggal Maha Kudus. Begitunya dia bang menerangkan Alkitab ini. Kalau enggak ada yang dinyatakan, jangan coba-coba kita nyatakanlah. Benar. Mulai kepercik kepolosan lagi nih. Tapi abang ini
Di dalam Bible itu tidak pernah Yesus mengajarkan Tritunggal. Kenapa abaja terangkannya? Kenapa sih abang terangkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus? Kenapa diterangkan adalah tentang Allah Tritunggal? Karena di dalam Alkitab pun gambaran tentang Allah Tritunggal itu ada. Contoh di Matius 1 ayat 28 itu dikatakan pada saat Yesus naik ke surga, saksikanlah, beritakanlah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Oh, Matius 28 itu. Matius 28 19. Entah yang mana pun itu bang, aku sekarang ayat Itu Matius 28 19. Jadikanlah, pergilah, jadikanlah bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi formulanya ada. Itu Saya tanya coba bang, sederhana. Pencetus Tritunggal itu siapa sih sebenarnya? Dan di abad berapa adanya Tritunggal ini? Iya, kalau dirumuskannya dia, didogmakan dia itu memang dari bapak-bapak gereja. Kalau bicara Pencetusnya, namanya pencetusnya siapa? Pencetusnya. Kalau itu saya nggak tahu bang. Kalau itu kurang Tapi tahu abang saya. Tapi abang kok terangkannya? Tapi karena ada formulanya. Itu loh bang. Formulanya kan di Alkitab ada sih. Itu maksudnya. Kira-kira ketika Yesus mengajarkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, berarti ini kata perintah ya bang? Perintah bang, iya bang. Perintah. Kira-kira di antara 12 muridnya Yesus atau 70 murid termasuk Paulus. Kira-kira di antara mereka ini siapa sih yang pernah membaptis dalam 3 nama ini? Bapa, Putra, Roh Kudus. Kan ini perintah loh. Tidak boleh tidak dilakukan, ini perintah. Harus dilakukan. Jangankan 12 murid. Kalau 12 murid kan tidak mengenal Roh Kudus. Nanti buka dalilnya itu. Tetapi ini kita ambil 70. Masuk juga Paulus, Lukas juga. Ya. Sebutkan siapa di antara nama 70 ini membaptis dalam 3 nama. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bang, karang aja lah bang. Tadi kan dikarang. Sekarang karang-karang aja lah. Saya nggak mengarang bang. Saya mau mengingat. Bahwasanya Oh, kalau mau mengingat. pertanyaan Oh iya iya iya. apakah murid-murid yang mengajarkan ini dalam membaptis? Tidak Dan ada. siapa Saya di ingat, antara 70 murid ini yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus? Kan tadi hebat lu, karangannya menarik lu. Dan sekarang jangan berpikir itu lah. bahasa Yesus bang. Kenapa saya karang bahasa Yesus? Formulanya kan Iya. Yesus mengatakan bang. Bukan saya Ya kan karang. ini perintah lu. Ya, Ini kan justru perintah, Yesus berarti lah. perintah ini harus dilakukan. Ya enggak bang? Iya betul. Sebutkan di antara 70 murid. Kalau mungkin teman-teman saya yang lain paling 12 murid, saya 70. Masuk juga Paulus. Sebutkan di antara 70 murid ini yang membaptis di dalam 3 nama. Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan Pak. Waktunya 15 hari kemudian. Mana dia ya? Om, tadi kan bisa dikarang asal menjawab. Sekarang kok mau pakai data? Om, ya teman-teman dibantu dulu di tap-tap layar ya.
jangan lupa di follow akunnya Bunda Mila, Banjung, Papi Gembala dan Oten satu ini. Dia ini baik orangnya, ya, tidak menghujat. Kalau dia baik ya kita juga baik. Gimana Banjung? Banjut, gimana kabarnya? Woi, Banjung ya. Ya bebal ya wajar bang. Kan silakan bang. Ya bang. Kalau secara eksplisit, ya Nabang itu tidak ada sih. Saya kasih dalil. Dalam nama saya kasih dalil. Saya kasih dalil di KPR 238. KPR 238. Di KPR 238, Petrus ketika dia membaptisannya menggunakan satu nama adalah Yesus. Dia membaptisannya satu nama adalah Yesus. Nah, pertanyaannya, yang berkata-kata di dalam Matius 28:19, pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini Yesus yang mana ya? Kok nggak ada yang ngikuti? Yesus yang mana ya yang kira-kira ini? Kok nggak ada yang ngikuti? Jangan-jangan mereka kagak percaya loh. Padahal Yesus sendiri menyatakan di dalam Yohanan 17 nomor 18, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu benar-benar bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan mereka percaya bahwa aku ini adalah utusan dari Tuhan. Artinya mereka percaya. Kok tiba-tiba ada perintah dari Yesus Christ, kok nggak dilakukan perintah itu, Adinda? Ini tentu dipertanyakan, ini Yesus yang mana ya yang bicara begini? Ini bukan saya loh yang berkata-kata, tetapi Matius 28:19. Makanya saya selalu meminta sama teman-teman Kristen, ayo dong teman-teman Kristen, kasih saran dong, gimana sih caranya supaya saya ini kagak polos gitu loh. Karena saya ini capek loh jadi orang polos. Bang, abang sehat? Sehat bang? Sehat lah bang. Nggak mungkin ya sehat. Kenapa termenung abang? Kenapa termenung? Enggak, aku karena nggak ada HP ke satu lagi bang. Soalnya HP ku rusak. Ya kan saya kasih dalil bang. Ya kan aku kan bisa Kan saya juga kasih data. Perlawanan, seolah-olah perlawanannya kan ada bang, ada ayat yang pegang gitu loh bang. Jadi ini saya bingung. Ya kan saya kasih data bang. saya kasih data KPR 238. Ketika Petrus membaptis, dia menggunakan satu nama. Sedangkan perintahnya Yesus 3 nama. Ini sebenarnya yang berbicara ini Yesus yang mana ya? Karena masalahnya banyak kali Yesus di Bible. Ada juga Yesus yang dikubur, ada juga Yesus yang melayat. Abang nggak pernah lihat Yesus lagi melayat. Bang Dalbo, Bunda Mila, Assalamualaikum. Yang pastinya bang, yang abang bilang juga kan bahasanya Yesus itu tidak berubah. Sekarang, dahulu dan selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Kan yang seperti abang konfirmasi Betul. tadi juga
dia tidak akan berubah. Selama-lamanya dia tidak berubah. Dan dia Nggak naik pernah ke surga aja dia Betul. jadi manusia yang sempurna. Dan di sana dia sebagai manusia yang betul-betul sempurna, bukan seperti manusia yang kayak kita, ada daging, darah dan daging. Oh, Dia Pak. enggak sebagaimana manusia Maksudnya sempurna. abang ini, saya mau catat ini bang. Maksudnya abang ini pada saat Yesus ke dunia ini manusia tidak sempurna dia. Artinya Dia dia cacat. sempurna sih manusia. Manusia yang dia tidak berdosa, tapi dalam kebangkitannya dia menjadi great sempurna. Kemanusiaannya itu yang sempurna lah sudah. Setelah kebangkitan. Maksudnya apa sih dia ke dunia kan manusia? Apanya yang tidak sempurna? Apakah Yesus di dunia ini tidak pakai daging atau apa? Ya, manusia yang dia datang ke dunia kan dia memakai manusia seperti kita, mempunyai darah dan daging. Karena tapi yang membedakan bahwasanya dia tidak berdosa sama sekali. Nah, naturnya nggak berdosa, manusia yang tidak berdosa. Tapi pada saat dia kebangkitan, dia tidak mempunyai darah dan daging lagi seperti kayak kita. Dia udah manusia yang berbeda tubuhnya dengan kemana, manusia Bang? yang sempurna. Abang, waktu dia naik ke surga tubuhnya kemana? Dia sudah di-grade bang, tubuh kemuliaan. Dia pakai tubuh kemuliaan. Maksudnya kan dia menampakkan diri di hadapan murid-muridnya. Bahkan dia meminta kepada muridnya, kau cucukkan tanganmu di lambungku dan memperlihatkan bekas pakunya. Betul nggak bang? Iya, artinya kan dia kan suatu murid-muridnya berkumpul di Yerusalem. Berkumpul di Yerusalem, dia tertutup rapat-rapat pintunya. Dia kan bisa tembus itu masuk, tembus melawan dinding itu, tembok itu. Nah, damai sejahtera bagimu. Dia masuk. Itulah artinya dia mempunyai tubuh yang bukan lagi seperti manusia biasa gitu loh. Tapi dia manusia, maka dibilang cucuklah tanganku, inilah apaku, perutku, Ya coba kan Thomas. abang mengatakan Itu loh, Bang. bukan badan dunianya lagi. Dan sedangkan ketika dia terangkat kan dia menggunakan badannya. Bahkan keluar dari kuburan itu kan pakai badan dia. Makanya Maria Magdalena mengatakan, mayat Tuhanku hilang. Enggak kan? Bang, apa Di dalam Yohanan. Bang, yang aku bilang itu sedikit lah pahami dulu. Bahwasanya dia suatu kebangkitan dia tidak memakai tubuh seperti tubuh kita lagi loh bang. Itu maksudnya. Dia sudah memakai tubuh. Ya tubuh apa yang dia pakai bang? Kemana tubuhnya? Ya kemana Ini tubuhnya? loh, bang, tubuh kemuliaan itu seperti contoh suatu murid-muridnya berkumpul di Yerusalem, ditutup semua pintu-pintu, Yesus bisa tembus gitu loh. Tapi dia nampak. Biasanya kan tubuh Yesus nampak. Itu jadi hantu itu bang. Itu hantu itu. Abang ini mengerikan loh. Nah coba dibaca. Yesus mengatakan bagaimana mungkin hantu makan ikan goreng. Ya kan? Untuk membuktikan Makanya dia saya bilang, manusia, dia memakan ikan goreng. Ada semangkana. Makanya saya bilang Gimana? tadi bang, kalau Yesus itu bang setelah kebangkitan memakai tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang ada unsur darah daging lagi. Nah makanya kenapa aku bilang Ya kemana tubuhnya itu bang? Hah? Bang Ya Dalbo, kan dia menggantikan tubuh kemuliaan. Tubuhnya yang itu yang dulu itu kemana? Aku makan dulu. itu Ya kontradiksi kalau Bang Dalbo dibilang ya. kemana yang enggak itu kan urusan Iya otoritas kontradiksi. dia. Lanjut Banjun. Lanjut. Iya, kontradiksi loh itu Pak. Kenapa saya bilang kontradiksi? Karena gini, keyakinannya orang-orang Kristen setelah kematian itu kan tubuh kemuliaan nggak butuh materi lagi, betul nggak? Nggak butuh makanan lagi, ya kan? Kan menurut abang bilang Lo bukan itu kan menurut konsep saya. abang. Bener nggak Konsep orang-orang- abang itu bilang. Oke, menurut Kristen nanti di surga butuh nggak makan? Hah? Ah, Menurut Kristen
bicara di surga bukan bicara konsep hal makan memakan minum meminum, bukan itu konsepnya. Kalau ada pun makan minum bukan berarti seperti yang kita bayangkan, Bang, makan seperti di dunia ini, minum seperti di dunia ini, bukan gitu konsepnya, Bang, cara pandangnya. Tapi makan Itu loh, enggak? Bang. Intinya makan enggak di sana? Kan yang saya bilang tadi, Bang, konsepnya di surga bukan tentang hal makan memakan atau minum meminum. Nah, itu harus abang garis bawahi. Baru kedua, kalau seandainya pun ada makan dan minum di surga nanti, itu bukan seperti yang abang bayangkan, seperti di dunia ini kita makan dan minum. Kan begitu aja cara tanggapnya. Oke. Artinya kalau seandainya aku bilang kalau ada makan dan minum di surga, jangan abang bayangkan seperti yang di dunia ini kita makan dan minum, itu loh, Bang. Oke, aku udah paham, Bang. Sekarang gini, Bang. Yesus kan di surga. Oke. Oke, setelah dia mati, dia di surga. Nah, dia bangkit sebelum ke surga, itu kan sama tubuhnya yang waktu dia bangkit waktu ke surga. Betul kan? Tidak, Bang. Oh, beda. Tidaklah. Menghindar dia dari makanan ikan goreng ini. Bun, kenapa ini, Bang? Bunda Saya lanjut, tidak Bang. menghindar, Bang. Abang pakai pola Abang. Seolah-olah Abang rasakan Yesus yang bangkit yang tidak memakai darah daging, seolah-olah menurut Abang nggak usah makan, nggak usah minum karena dia nggak memakai darah dan daging. Dia punya otoritas loh, Bang. Dia punya kuasa. Mau Yang gimana pun bentuknya manusia Bunda mau lanjut itu, nggak, Bang? kalaupun dia mau makan silakan Soalnya gitu loh. tipis, Bun, nanti tidak cukup nanti. Soalnya aku harus banyak stok bodrek ini. Bunda Mila mau lanjut kah, Bun? Kemute, Bun. Bunda, kemute Bunda Mila. Enggak, tadi kan udah konsepnya itu udah hampir masuk lah sedikit, tapi kok sekarang balik lagi Tuhan perlu makan. Maka Tuhan perlu makan. Mana sih? Yang bilang Tuhan perlu makan kan nggak saya, Bun. Saudara saya ini, Bang apa ini, Bang Jun. Saya nggak bilang gitu. Bang Dalbo. Gini. Bang Dalbo atau Bang Jun itu cuma membacakan konsep di Islam. Bunda, ada datanya di Bible tuh. Akan duduk semeja makan dan minum dengan Yesus. Nah, itu dia. Kalau dia iyo. Kayak saya ini aja minum tuh. Ya kan? Nggak masuk dia. Tapi kan nggak dibilang, Bun. Oke, Bun. Kan betul. Kalau memang ada tertulis di situ, oke, kita buat dulu secara harfiah ya. Bahwasanya makan dan minum semeja dengan Yesus. Itu kita buat dulu harfiah. Tapi kan tidak dikatakan makan dan minum yang bagaimanakah yang dikatakan di situ. Apakah makan nasi, apakah makan ikan, apa makan buah, makan sayur. Jelaskan, coba jelaskan makan apa. Ini Tuhan Artinya makan gini, apa? Makan angin. Bun. Makan angin. Coba jelaskan. Enggak. Coba. Saya nggak mau bisa menjelaskan itu kan karena konsepnya yang orang Bunda katakan bahwasanya makan dan minum. Seolah-olah kita membayangkan makan dan minum yang ada di seperti kita di dunia ini. Kan Yang nggak gitu terangkat juga sih itu, konsep. yang terangkat itu kan dilihat sama orang terangkat. Kemudian Yesus terangkat. Iya, betul, Bang. Kalau yang Tubuh. terangkat itu dilihat, berarti tubuh dong. Jasad, badan. Kan dilihat, berarti ada yang nampak. Ada yang terangkat. Oke, Apa ketika Bunda, dia yang gini? nggak dilihat Apa itu ketika apa, dia Bunda? terangkat? Apa ketika dia terangkat dalam perjalanan tubuhnya hancur? Yang Gimana bilang itu kira-kira? siapa? Bunda? Kan tidak Terus- ada, Bunda. terus Yang ketika dikatakan dia dalam kita kan terangkat, tidak ada. ketika dia terangkat dalam tubuhnya kan udah dijama itu ada apa roh dan daging, roh dan kalau roh itu aku ini ada daging, coba kau cucukkan tanganmu kan diraba dia, kemudian dia makan ikan goreng. Nah ketika dia terangkat ada yang lihat, kemudian Yesus terangkat disaksikan bla bla bla. Kenapa tiba-tiba Anda mengatakan dia dalam bentuk tubuh kemuliaan? Apa di perjalanan naik ke langit tubuhnya hancur atau bagaimana konsepnya? Anda menolak kalau dia makan dan minum di surga. Ah, dengarkan Itu yang dulu. makan itu Bunda Rahma, itu yang makan. Itu yang makan ikan goreng itu Miko. Dengar ya, Bunda. Kenapa saya bilang
Kenapa saya bilang tubuh kemuliaan? Karena kenapa saya bilang tubuh kemuliaan? Dengar baik-baik. Sewaktu murid-muridnya berkumpul di Yerusalem, itu semua pintu tertutup rapat. Celah masuknya orang pun tidak bisa. Tapi Yesus bisa tembus tembok itu, masuk, damai sejahtera katanya. Tapi kelihatan tubuhnya. Artinya yang kita pahami selama ini bahwasanya kalau orang yang bisa masuk ke dalam rumah tanpa ada pintu, itu kan biasanya makhluk roh. Abang ini, bang, Makhluk roh. pernah lihat filmnya Susanna? Susanna. Susah lagi. Pernah nggak lihat filmnya Susanna? Susanna itu tembus tembok loh. Betul nggak bang? Tubuhnya tetap terlihat. Tembus tembok kan? Tapi dia, Bang Dalbo tuh kan dia hantu, dia hantu. Tunggulah Bang silakan, Dalbo. silakan. Ada di Alkitab kita sampaikan. Yang ada di Alkitab saya sampaikan, bukan yang saya karang-karang, enggak loh. Kita kan iya, kalau lah memang tembus tembok itu berarti kan yang kita tahu adalah kalau enggak iblis, hantu atau roh jahat atau makhluk apapun yang enggak kelihatan. Tapi ini kelihatan tubuhnya. Berarti kesimpulannya dia memakai tubuh kemuliaan. Udah begitu saja mengartikannya. Simple sih, sederhana sih. Kenapa dia bisa tembus tembok itu tapi nampak murid-muridnya tubuhnya? Berarti dia memakai tubuh kemuliaannya setelah kebangkitannya. Begitu sih menerangkannya. Apa itu tubuh kemuliaan? Tubuh kemuliaan itulah Bunda, bukan seperti tumbuh yang panah kayak kita ini Bunda, yang seperti ada darah dan dagingnya. Tapi kan masih dia ada makan dan minum. dosa. Akan dia makan dan minum. Duduk semeja Bunda. sama mereka dan makan dan minum. Nah, Bunda. yang makan dan minum ini Gini apa? Bunda, Roh apa? ya, Roh dengarlah apa Bunda. jasad? Dengar Bunda, kita ini siapa sih Bunda? Kita manusia loh, diciptakan. Dia pencipta, dia punya otoritas. Mau kayak manapun bentuknya tubuhnya, kalau dia bilang dia makan dan minum bisa, ya apa sih salahnya dia? Apa sih susahnya? Kita ini siapa Bunda? Kita ciptaan loh. Itu Tuhan loh. Allah sendiri yang bangkit loh. Nah itu loh Dia Bunda roh. maksudku. Enggak, kan tinggal dijawab. Dia roh apa? Ketika dia di atas, apa dia dalam bentuk roh? Apa dia dalam ada jasadnya? Ada tubuhnya? Oke, pertanyaannya bagus. Kalau itu pertanyaannya bahwasanya Yesus di surga itu Yesus yang bagaimana? Itu Yesus yang di surga itu adalah Yesus yang berbentuk manusia tubuh kemuliaan. Oh, Karena berarti disaksikan murid-muridnya terangkat memakai tubuh kemuliaan. Berarti Yesus itu betul dalam Bible, dia tidak pernah berubah. Ketika dilahirkan oleh Maria, kata Gabriel, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki orang, berarti manusia. Ketika Yesus terangkat, anak manusia terangkat dan duduk di samping kanan yang maha kuasa. Dia duduk di samping kanan yang maha kuasa. Berarti dia masih manusia dan duduk di samping yang maha kuasa. Berarti yang di samping Yesus itulah yang maha kuasa, itu Bapaknya, bukan Yesus. Begini bundaku dengar ya. Kalau kita mau Tafsir mengerti lagi. apa arti konsep duduk di sebelah kanan Allah Bapa, katanya. Yang maha kuasa, kita yang maha harus kuasa. memakai- Jangan lupa yang maha Iya. kuasanya dong. Bunda, kalau bicara itu ini lebih uniknya, lebih apanya? Duduk di sebelah kanan Allah katanya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yang Apa maha artinya? kuasa, tambahin dong yang maha kuasa. Berarti Yesus bukan maha kuasa karena dia duduk di samping yang maha kuasa. Di sebelahnya Yesus yang maha kuasa. Oke, saya tambah. Ya, saya tambah. Bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. Kenapa dibilang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Pahami konsep Yahudi itu bagaimana. Menurut pandangan Yahudi duduk di sebelah kanan itu apa? Bukan Kok dalam yang konsep Yahudi? pemikiran kita loh Bunda. Itu perjanjian baru. Ngapain Yahudi kenal perjanjian baru? Itu perjanjian baru. Bibelmu. Bukan ke perjanjian Yesus lama. itu datang di perjanjian baru pun Bunda. Apapun yang disampaikan Yesus itu dalam Coba kasih konsep data. Ini dari Yahudi.
Dari tadi abang ini karangan bebas. Coba asumsi terus. Coba kasih data. Kalau yang saya sampaikan Yesus itu, ya data di Bibelmu bahwa anak manusia terangkat dan duduk di samping yang maha kuasa. Itu data, dalil di Bibel. Sekarang yang kau sebut itu karangan bebasmu mana? Coba rujukannya mana? Bunda minta Rujukannya tanda mana, Bang? apa sih? Tanda apa maksudnya? Nggak ngerti saya. Bibelmu, Meminta yang mana? yang kau ucapkan itu, tolong landasannya apa? Mana dasarnya? Dalilnya mana? Yang kuucapkan yang mana? Bunda minta dalilnya, Bunda. Kalau kita baca dalil, Yesus duduk di samping yang maha kuasa. Berarti bukan Yesus yang maha kuasa, bukan Yesus yang kuasa, ada di sampingnya. Berarti Yesus bukan Kalau memang Tuhan. Yesus nggak maha kuasa, mana dalilnya yang Bunda bilang? Itu juga kubalikkan. Mana Bunda yang bilang bahwa Yesus tidak maha kuasa? Oke, nanti saya tunjukkan ya. Berarti Ya udah, kalau gitu nantilah berarti, juga Bunda. ini saya Nantilah juga tampilkan. Bunda. Berarti Yesus itu bukan yang maha kuasa, tapi Bapa lah yang maha kuasa. Artinya Yesus bukan Tuhan. Karena dia terangkat, masih anak manusia. Harusnya kan dia udah melebur, udah jadi bersatu dengan Bapa. Tapi kan masih duduk di samping Bapa dia. Berarti ada dua di atas tuh. Ada yang maha kuasa dan ada anak manusia. Kan gitu data-datanya. Di dalam Bibel Yesus tertulis dia tidak pernah berubah. Dan akan dinyatakan Yesus dalam keadaan sebenarnya sebagai apa dia. Sama seperti kita. Jadi Yesus itu kalau dia manusia ya cocoklah kita ini manusia. Kalau Yesus Tuhan ya kita semua Tuhan. Dan Yesus akan menyatakan diri dengan dalam keadaan sama seperti kita. Betul, betul Bunda. Jadi di situ Kenapa ada dia Yesus, ini minum kopi? Yesus bilang Silakan. gitu kan Bunda. Dia bilang dia tidak pernah berubah, Bapa pun tidak pernah berubah. Bapa Iya, tidak dengan akan berubah. tidak Yesus sama. tidak berubah, Dia- akan seperti begitu selama-lamanya. Coba Mereka punya Bunda kehidupan baca dulu masing-masing. di Yohanes 10 ayat 18. Coba baca dulu Bunda. Minta tolong kalau Baca, memang baca, ada Bang. visual. Yohanes Baca, Bang. 10 ayat Coba. 18. Silakan. Yohanes berapa? Yohanes 10 ayat 18. Coba. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Lah iya dia dikasih, serah terima. Tugas apa di situ Bang? Lihat konteksnya. Jangan-jangan pengajaran lagi. Bukan Itu tugas kan menguasai dia dunia. punya kuasa. Kalau Ya, dia kuasa diberikan apa? Bapak, sekarang gini Bang, kita beranalogi dulu ya. Kalau Allah sendiri yang memberikan tugas sepenuhnya sama Yesus, siapa Yesus itu? Berarti Allah itu sendiri. Coba Ini baca bicara dari awal. tentang hal utus mengutus. Coba baca dari awal Bang. Teman-teman Kristen ini kebanyakan dia motong dalil, lalu dia membuat kesimpulan bahwa kuasa yang diberikan itu sepenuhnya. Padahal konteksnya pengajaran, bukan menguasai. Karena gini Bang, kalau dia memang pada waktu itu menguasai sepenuhnya, seharusnya dia nggak bisa disiksa. Dan dia nggak perlu dihakimi oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Benar nggak Bunda Rahma? Nah, Betul. kalau abang bercerita tentang penyalipan, Bang, Ya, nggak itu seloncat sudah dong, ya. karya keselamatan. Itu sudah karya berarti keselamatan gagal. dari Bapa semenjak kekekalan. Kalau abang bicara penderitaan Yesus, disalib, bangkit, mati, dia naik ke surga, itu bicara tentang konsep keselamatan dari, ingat darinya, kekekalan. Berarti kontradiksi Itu harus abang abang dengan ingat. yang abang kasih ini. Karena yang abang kasih Kalau ini kan konsepnya konsepnya Yesus itu Bang, dia berotoritas sepenuhnya. Kenapa Allah sendiri memberikan otoritas sepenuhnya sama dia? Kenapa? Otoritas Kenapa apa enggak itu? kepada rasul-rasul nabi-nabi sebelumnya gitu loh? Kenapa Ya, sih? otoritas Kenapa apa itu, sama Bang? Yesus dikasihkan otoritas itu? Ya pertanyaannya otoritas apa? Kalau memang itu Semua Bang, otoritas apa yang mau Abang minta? Semua diberikan sama Yesus. Nah, waktu Yesus ditangkap otoritasnya masih ada enggak? Nyelam dia. Waktu Petrus mengapai telinganya orang Romawi itu, orang Romawi. Nah,
yang memutuskan telinga orang Romawi itu, yang disembuhkan Yesus sebelum ditangkap. Abang ingat? Sangkamu katanya, aku nggak bisa meminta kepada Bapakku. Nggak abang baca itu sepenuhnya. Bang, itu kontradiksi. Untuk menyelamatkan dia aja, sangkamu katanya. Bang, kalau dalam Bisa pikiran kuminta saya, 12 legion. Bang Saragi, kalau dalam pikiran saya, ketika seseorang diberikan sepenuhnya Jangan dalam kekuasaan, pikiran abang lah bang, jangan dalam pikiran abang. sekarang abang kalau saya berikan kekuasaan sepenuhnya ke abang atas apa alam semesta ini, ya kan, bisa nggak abang dikalahkan oleh entitas lain yang tidak diberikan kuasa? Sekarang kalahnya di mana bang? Sampai endingnya kalah apa enggak dia? Dia kan Endingnya tidak dia kalah. datang dia. Bahkan Endingnya dia mengatakan- nggak kalah, dia bangkit. Bahkan dia mengatakan gini bang, Eli Eli lama sabaktani, Eli Eli lama sekali. Kenapa engkau meninggalkan Lama aku? sekali, apanya lama sekali? Bercanda, Bang. Kenapa nih tidak ditinggalkan abangku? Kan itu kan. Apanya? Coba Padahal dia jelas sudah- dulu, jelas padahal dulu. dia sudah- Eli. Eli lama sabaktani. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal dia sudah diberikan kuasa. Kenapa dia masih berteriak? Pada waktu Kenapa dia disalib? mengatakan gitu bang? Dia mau menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Ngeles. Ingat. Seharusnya dia nggak boleh ngeluh bang, karena sudah diberikan kuasa sepenuhnya. Nah, Oh, begitu abang abang saya nggak kasih tahu kuasa, konsep lalu abang kekristenan ditangkap. sesungguhnya. Kan bang, Itulah abang saya nggak kasih mengerti kuasa konsep nih. Bang, saya Kristen sebagai sesungguhnya. presiden, Jun sebagai presiden, kasih kuasa kepada Bang Saragi untuk menguasai Indonesia. Lalu ada anak buahnya Jun nangkep Bang Abang. Kenapa Abang kok ngeluh ke Jun lagi? Kan sudah dikasih kuasa. Mas Tolang generasi. Bunda Rahma masih monitor nggak? Iya bun, iya bun. Iya iya. Bun, kirimnya ke nama siapa Bun? Nggak usah saya kasih di sini deh. Saya TF aja. Oh alhamdulillah. Namanya siapa kemarin? Lupa. BCA ya? Wah, main Iya, balik boleh, aja boleh. nih bunda-bunda ini. Nah. Bun, Bun, Ini karena aku orang Kristen Bun, jangan pilih kasih lah Alhamdulillah. Bun. Thank you bun, berkah-berkah. Tahu udah saya kasih 200 gimana sih? Jun aja belum saya kasih nih Jun. Oh kasih lah Bun, kasih lah Bun. Nah, Bunda Rahma itu kan teman saya, cuma kadang-kadang kan suka beleng-beleng dia. Jadi Ya Allah. nah, atas nama siapa Bun? Ya Allahu Rabbi. Iksan Al-Kafi. Kan. Ya udah tunggu sebentar. Thank you bun, berkah-berkah. Nah bang, kalau kita lihat di Bible, Ya, lanjut Bunda. Yesus itu terangkat bang, terangkat disaksikan oleh mereka-mereka